Selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Anto. Saya Johanna Francisca dengan NIM 24K10034. Sini saya akan menunjukkan sekilas saja untuk tampilan webnya lewat localhost ini. Karena nanti yang akan dibahas bukan untuk tampilan webnya. Ini seperti biasa ya. Ini navbarnya saya bikin seperti ini aja. Terus ini di sini ada tampilan-tampilan agen Valorant. Kita akan langsung saja. Bisa dilihat ini untuk front end-nya ini sengaja saya pisahkan supaya memudahkan saat dinilai dan juga saat menjelaskan. Bagian sini ini untuk membaca file .env-nya ya. Ini juga untuk routing API-nya. Lalu ini untuk agar browsernya tidak memblok request dari front end. Lalu ini untuk menentukan lokasi folder front end-nya. Ini adalah gerbang untuk semuanya ya, ibaratnya seperti itu. Jadi di backend ini itu sepertinya menyiapkan kunci ya, dan memasang penjagaan ibaratnya di depan semua endpoint API. Nah lalu ini itu yang di front end-nya untuk menyimpan kunci yang sama untuk dikirim ke tiap request, Jadi siapa yang memanggil siapa pertanyaannya. Front end ini ngirim key ini di header tiap kali fetch. Lalu backend-nya itu nerima dan ngecek key itu sebelum ngasih datanya. Jadi ini bukti kalau pakai API key, backend-nya itu tidak akan memberikan apapun kalau yang manggil itu ibaratnya tidak membawa kunci pintunya gitu lah. Kalau bukan kunci pintu yang benar berarti gak bakal dikasih. Lalu ada ngambil data agen ya dan weapon. Oh ya, sebelumnya untuk API key-nya ini sendiri saya ngambil dari Valorant API. Ini saya akan langsung ngelewatin yang step ini saja ya, karena ini ada buat ngambil elemen di HTML-nya. Lalu untuk fetch data dari backend-nya ini ada async function. Ini untuk ngehubungin front end sama backend-nya. Jadi ini itu yang memicu istilahnya komunikasi ke backend. Jadi front end ini minta tolong mengambilkan data. Lalu yang di bagian backend-nya ini, bagian app.get ini sampai turun. Ini itu untuk menerima permintaannya dari yang front end tadi. Lalu dia sendiri itu manggil API luar, yaitu Valorant API.com yang tadi saya sebutkan. Lalu dirapikan datanya baru dikembalikan. Jadi ini tuh bukti kalau front end terhubung ke back end. Yang diminta di tugas front end itu nggak pernah langsung ngomong ke Valorant. Jadi lewatnya back end dahulu untuk menjembatani gitulah minta ke Valorant API.com itu. Fetch from back end tadi itu request HTTP, lalu di server.js di bagian sini itu ada app.get, itu backend manggil API luar. Terus habis itu kan dari Valorant API.com ini data mentahnya balik di simplify again. Yang ini merapikan tiap agen ya. Lalu habis itu si script.js tuh menerima data lalu disimpan ke agen data. Nampilin data dari kartu, jadi hanya di front end doang, agen card list, lalu card grid inner HTML. Yang ini bagian ini murni JavaScript yang ngubah data yang tadi didapat dari backend terus jadi di tampilan HTML-nya. Backend-nya itu ngapain? Gak ada, jadi backend-nya udah selesai tugasnya di tadi yang sebelumnya itu. Jadi artinya tuh ini nunjukin kalau alur satu arah. Jadi backend-nya diain data mentah, terus front end-nya yang nentuin gimana cara nampilinnya. Lalu ada klik kartu. Klik kartu ini ada di cons agen. Ini untuk klik kartu ya. Backend-nya ini nggak dipanggil sama sekali, meskipun backend-nya ini punya endpoint yang
punya endpoint APA agen ID itu. Endpoint itu nggak dipakai soalnya semua data agennya udah keambil sekaligus di yang sebelumnya tadi. Jadi tinggal dicari di memory browsernya .find, diambil semua data di awal ini. Jadi klik detail itu nggak perlu fetch ulang ke server. Selanjutnya itu ada search and filternya. Jadi ini murni front end ya. Jadi di back endnya nggak ngapa-ngapain, artinya nggak dipanggil. Search ini tuh nggak butuh internet atau backend lagi, soalnya cuma nyaring data yang udah ada di memori browser yang tadi saya bilang, makanya hasilnya instan, nggak pakai loading gitu, nggak perlu. Di sini saya akan menunjukkan function yang render raw filter. Jadi ini tombol semua raw kayak duelist tadi, terus segala macamnya itu di sini ada bagian agen map role. Ini untuk ambil field role dari semua agen, hasilnya array kayak duelist, terus sentinel, initiator, seperti itu. Terus setelah itu yang new set ini tuh buat JavaScript, buat ngilangin yang double. Jadi tinggal duelist, sentinel, initiator, controller gitu. Ini bagian tandanya ini itu buat ngubah set balik jadi array biasa. Habis itu daftar role itu dibikin tombol-tombol chip satu-satu pakai .map. Terakhir tiap tombolnya dipasangin listener klik, pas diklik dia update. Jadi update itu pakai yang ini untuk active role, terus manggil apply filter and render. Apply filter and render yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Ini tiap kali pindah ke tab agen dia nggak dipanggil pas tab weapon, soalnya senjata nggak ada kayak konsep role ini, jadi kayak senjata udah langsung gitu. Jadi back endnya ya nggak ada, ini murni olah data yang diubah di front end aja. Lalu bagian switch tab atau pindah tabnya di agen ke weapon dan sebaliknya. Pindah tab. Di sini tuh koordinator yang manggil banyak fungsi lain ya. Ini itu fungsinya, dia ini nggak cuma ngerjain sesuatu yang baru sendirian, tapi manggil fungsi-fungsi lain berurutan ya. Untuk bagian yang try dan catch ini itu kalau di tempat tulis misal fetch ke backend, terus ada error, backend mati, internetnya putus dan lain-lain. Bagian catch yang nangkap errornya ini, terus nampilin ke sampel user. Kayak bukan bikin webnya itu kayak jadi nge-crash gitu. Jadi ini nanti kalau misalkan ada backend yang mati atau terputus, dia bakal nangkep errornya dan ditampilin ke user gitu. Backend ini tuh gak dipanggil langsung, cuma lewat load agen atau load weapon di dalamnya. Lalu ada tombol hamburger yang tumpuk-tumpuk yang garis 3 itu. Hamburger button ini cuma adanya di mobile. Jadi kalau misalkan kita bukanya bukan di mobile, buka di desktop gitu, itu kan tandanya langsung besar. Jadi kayak langsung ada bagian yang tadi seperti yang saya tunjukin, ada weapon dan agen. Nah kalau di bukanya itu versi yang responsif, ini misal kita pakainya add content R, nah itu tuh dia ada tombol ininya, nanti bentuknya bakal kayak gini. Nah sedangkan kalau misalkan kita pakainya di desktop kan bentuknya kayak gini, jadi nggak perlu pakai hamburger button ini. Lalu yang bagian misalnya itu ada yang pop-up detail senjata itu, nih open weapon model weapon. Nah ini tuh mirip sebenarnya sama open agen model, jadi bedanya cuma isinya aja. Kalau agen itu kan nampilin ability, nah ini tuh nampilin angka-angka statistik kayak fire rate, magazine. Nah ini nampilin fire rate. Karena di sini itu nggak kayak agen. Kalau agen tuh di sini kayak ada kelas-kelasnya gitu, kayak ada role-role-nya. Sedangkan kalau weapon itu nggak ada, nggak punya data stats. Misal kayak pisau,
pisau itu nggak punya kayak fire rate dan lain-lain, itu nggak ada. Nah, bagian ini sama close model ini cuma nambah atau ngapus satu kelas doang, jadi sisanya CSS yang ngurusin tampilan pop-up-nya muncul atau hilangnya. Jadi backend ini sama sekali nggak ada perannya di bagian yang ini, get API weapon ID. Nah yang ini itu buat kayak sama kayak API agen ID itu yang udah dibahas tadi. Ini tuh buat senjata bedanya ya. Dan ini tuh juga nggak dipanggil dari front end, soalnya detail senjatanya juga dicari dari weapon.data.find yang udah ada di memori, jadi bukan fetch baru. Front endnya ini nggak ada manggil sama sekali. Yang terakhir ini tuh endpoint paling simple. Fungsinya buat testing doang, biar kalau ngecek bisa ngecek servernya jalan apa enggak gitu, tanpa harus membuka semua halaman webnya gitu. Terus front end ini dipanggil otomatis ya, cuma buat debugging manual, misalnya lewat browser langsung ketik localhost 3000 tadi API health, atau lewat Postman gitu. Jadi ini endpoint bantuan buat saya sendiri ngecek server hidup apa enggak pas development, bukan buat dipanggil user. Lalu ada nyalain server yang ini, nyalain server yang terakhir ya. Bagian terakhir ini jadi benar nyalain servernya semua, pakai app.get ini port dan segala macam bawah ini. Console log ini cuma buat tampilin pesan terminal aja sih, bukan di browser. Jadi kayak biar tahu servernya udah nyala, terus API key-nya apa. Ini muncul pas jalan npm start yang ini aja ini. Terus terakhir banget, ini tuh yang bikin webnya otomatis nampilin tab agen pas pertama kali dibuka, jadi tanpa saya harus klik apa-apa dulu. Kalau baris ini dihapus, pas buka web bakal kosong jadinya, sampai saya klik salah satu tab manual baru ada. Nah ini makanya kalau misal dibuka tadi di webnya itu langsung munculnya di tab agen gitu. npm start ini tuh dari yang servernya jalanin, terus ditangkap sama yang app.listen tadi. app.listen itu, terus habis itu servernya nyala, terus saya buka localhost 3000 di browser seperti tadi. Terus dari server JavaScript ini ngasih index.html plus style CSS sama script JavaScript-nya tadi. Lalu di bagian frontnya ya, script JavaScript-nya tadi jalan dari atas ke bawah sampai baris terakhir yang switch step agen itu. Terus switch step ini ibaratnya manggil si load agennya itu, terus fetch from backend itu fetch ke server .javascript yang ini .javascript ini. Lalu habis itu dari server ini kan ada app.get yang API agen itu, proses dan balikin data yang tadi itu. Lalu dari layar gitulah kartu-kartu, jadi kartu-kartu yang kayak tadi. Ada data-data agen, terus juga weapon, terus selanjutnya tinggal nunggu interaksi user, jadi ngeklik tab search, klik kartu, dan seterusnya. Untuk penjelasan webnya, untuk closingan saya akan coba-coba untuk lihat webnya lagi. Jadi di sini webnya sebenarnya simple ya, mirip kayak di Valorant pada umumnya aja. Temanya pakainya merah dan hitamnya nggak terlalu pekat, agak semi abu-abu dan biru dongker. Lalu ini kalau di semua role jadi initiator, sentinel, duelist, controller, itu semuanya ada di sini. Tapi kalau misalkan kita tab kelasnya satu-satu kayak yang tadi saya jelaskan, di front end dan back end itu mereka akan kepisah-pisah sendiri. Lalu bagian weapon, misal saya klik yang tadi ini yang nggak ada fire rate dan apapun segala macem, di sini nampilin informasinya. Ini jadi udah terupdate langsung ya dari Riotnya, web Riotnya. Jadi dia di Valorant-nya asli. Karena saya ambil API dari sana. Lalu untuk agennya ada infonya juga sih. Nah, misal
si Bridge ini dia role initiator. Terus di sini ada deskripsinya, terus di sini ada utility-nya sama ulti-nya itu ngapain. Ada fast point, ada hotline, ada aftershock, dan lain-lainnya itu punya yang lainnya juga ada. Misal ini Sofa, banyak. Nah, seperti itu sih Pak untuk website saya yang simple bertemakan Valorant ini. Mohon maaf jika ada kekurangan saat menjelaskan atau malah makin membuat bingung. Inilah web sederhana saya dan penjelasan front end serta back end-nya tadi. Terima kasih.